touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Baik, perkenalkan nama saya Nikesha Mafara Putri. Saya Prodi PAK. Nomor induk mahasiswa saya 018725. Di sini saya bertujuan membuat video review buku dari ciptaan dosen kami, yaitu Bapak David, dan ini adalah sampul bukunya. Baik, yang pertama judul dari buku ini adalah Injil Manusia dan Peradabannya. Penerbit dari buku ini adalah KBM Indonesia. Penulisnya sendiri adalah Bapak David Eko Setiawan, MTH. Tahun penerbitnya 2021 dan kota terbitnya di Karanganyar. Jumlah halamannya 89. Di sini tentu saja saya akan membahas per bab, yaitu di sini ada bab 1, 2, 3, 4, dan 5. Pertama saya akan membahas bab 1, yang dimana bab ini mestinya yang awal-awal itu adalah pengertian dan apa itu Injil. Menjelaskan Injil secara umum dikaitkan dengan konteks-konteks lainnya. Bisa dikonteks dengan sebagai Alkitab meliputi PL maupun BB, dan tentu saja sebagai Injil itu bukan hanya kayak kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Tapi Injil itu ada gambaran besar lainnya, dijelaskan di bab 1 ini. Maka jika teman-teman membaca buku ini, teman-teman akan tahu apa aja itu Injil. Selanjutnya saya akan membahas bab 2, yang dimana di sini kita perlu memahami bahwa kita itu tidak selalu mengalami hal baik. Kita juga harus merasakan hal buruk. Supaya apa? Kita bisa tahu bahwa sebenarnya kondisi kita itu bagaimana. Dan setiap orang tentu saja punya kondisinya masing-masing. Gak selalu mempunyai kondisi yang sama. Mungkin bisa mengalami kondisi buruk terus, setelah itu mengalami kondisi baik. Bisa juga mengalami kondisi baik, terus tiba-tiba mengalami kondisi buruk. Jadi mungkin ini di bab ini bisa kita lihat bahwa kondisi kita tidak selalu baik, bisa juga kita mengalami kondisi yang buruk. Selanjutnya saya akan membahas bab 3, yang dimana ini termasuk beruntun. Dia melanjutkan pembahasan yang dari bab 2, yaitu tentang kabar baik. Di sini dikatakan bahwa jika kita menggambarkan kabar baik itu dengan tulus hati, dengan terbuka, itu akan berdampak besar bagi kehidupan kita. Ada beberapa dampak-dampak yang bisa mempengaruhi kehidupan kita. Maka di bab ini tuh lebih ke prinsipnya kabar baik. Dan di bab 4 ini juga berurutan, semuanya itu berurutan dari pertama, kedua, ketiga, dan ini yang keempat. Ini berurutan. Ini melanjutkan pembahasan di bab 3. Dari Injil kita harus aktif dalam memberitakan Injil. Dan kita perlu memaknai Injil dan mengerti hubungannya dengan kebudayaan apa, dengan kepribadian apa, dan untuk masyarakat itu bagaimana. Dan kita perlu mengomunikasikan Injil melalui kebudayaan. Dan prinsipnya, langkah-langkahnya, semua dijelaskan di bab 4 ini. Jadi, kalau sampai di bab 4 ini saya lihat, itu sangat berurutan dari bab 1, 2, 3, dan 4. Dan selanjutnya saya akan membahas bab 5. Ya, yang selanjutnya adalah bab terakhir dari buku ini, yaitu bab 5. Di sini dijelaskan bahwasannya suatu abad mengalami pergeseran dan perubahan yang mendasar di bidang kebudayaan. Saya sudah menjelaskan atau mengambil
intisari-intisari yang ada di setiap bab dari bab 1, 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya, saya akan menyebutkan kekurangan dan kelebihan di buku ini. Tentu saja di setiap apapun itulah, itu mesti ada kekurangan dan kelebihan. Untuk kelebihannya sendiri, buku ini sangat ringkas. Karena apa? Cuma 89 halaman. Dan menurut saya mudah dibaca dan sangat relevan jika pembaca ini anak teologi, anak PAK yang memang mempelajari tentang Injil. Dan juga bisa untuk para pelayan-pelayan gereja. Karena bahasanya ya cukup mudah dipahami, nggak terlalu sulit. Kan ada buku yang terlalu sulit untuk dipahami kata-katanya dan biasanya kurang ada penjelasannya. Tapi dari buku ini saya membacanya cukup sangat jelas. Saja saya akan menyebutkan kekurangan dari buku ini, tapi ini menurut saya pribadi. Setelah saya membaca buku ini ternyata banyak kata-kata yang typo, banyak kata-kata yang kurang pas, kurang tepat untuk pembaca seperti kita. Takutnya pembaca yang kayak bukan belajar teologi, pelayanan, atau PAK itu kurang mengerti sedikit. Dan bahasanya banyak yang kurang dimengerti dan belum dijelaskan di buku ini. Perlu dijelaskan karena ya sasarannya buku ini memang tertuju di pembelajaran di teologi, PAK, dan juga pelayanan gereja. Tapi seumpama ada orang yang ingin membaca ini jadi agak kurang memahami sedikit kayak. Ya, dari tadi awal saya perkenalan sampai saya menyebutkan pendahuluan dulu, judul dan lain sebagainya, mengambil intisari di setiap bab, memberi kekurangan, kelebihan, dan sasaran baca. Terakhir saya akan menyebutkan kesimpulan yang dapat saya ambil dari ini. Dari semua bab yang saya baca, saya mendapatkan bahwasannya Injil ini bukan sekedar hanya gagasan, melainkan kuasa Allah untuk keselamatan yang mengubah manusia berdosa menjadi anak-anak Allah. Melalui iman kepada Yesus Kristus, dampaknya sangat meluas. Di peradabannya itu dapat mengubah kalender dunia, nilai hidup, pendidikan, sains, dan juga kepedulian sosial. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Shalom.